Teman-teman, di video kali ini kita lagi bongkar motor Revo Absolute ya. Revo Absolute ini bekasnya ini sering kali dibongkar ya, tetapi ada part yang nggak pernah diganti atau nggak pernah dirawat ini ya. Ini jadi ceritanya motor ini kemarin saya bongkar, terus pas dilihat itu di bloknya ini udah baret ya teman-teman ya. Sedangkan pas saya bersihkan di pistonnya itu ternyata oversiznya udah 175. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas soal kenapa Revo Absolute itu rentan ya, rawan bloknya itu gampang habis atau cepat sekali ngasap atau cepat sekali gores ya. Sehingga membuat cara memperbaikinya itu harus dilemer. Tetapi yang perlu kita perhatikan teman-teman, Revo Absolute itu kan kenapa dia seperti itu ya, karena terkadang di saat kita memperbaiki motor Revo, kita itu tidak memperhatikan jalur-jalur olinya ya, jalur oli yang masuk ke dalam atau yang menyemburkan ke piston ya. Jadi membuat si piston itu ya, atau si liner block itu cepat baret ya, cepat aus itu karena oli itu enggak membasahi liner block pistonnya ya. Nah teman-teman, ini buat pemula ya teman-teman ya. Kalau belum tahu ya, seandainya sampean ini bongkar motor Revo, itu harus diperhatikan jalur oli yang di sini teman-teman nih. Ini kelihatan nggak nih? Bentar. Yang di sini ya teman-teman ya. Ini jalur olinya sangat-sangat, coba sini. Sangat-sangat kecil. Nah, itu teman-teman tuh yang kayak titik itu. Nah, itu biasanya dia tersumbat atau nyumpel oleh kotoran-kotoran ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama, kotoran-kotoran yang dapat menyumbat itu karena oli yang udah mengental teman-teman. Oli yang jarang mengganti atau telat mengganti oli, atau kebetulan bertemu dengan oli yang KW gitu ya, bukan oli palsu ya. Oli palsu beda ya teman-teman ya. Kalau oli palsu itu dia di motor itu bisa langsung nge-gym ya, tapi kalau oli KW enggak dia ya. Dia atau menyisahkan kayak gini, kerak-kerak kayak gini, atau dia biasanya menggunakan oli yang sayanya tinggi ya teman-teman ya. Contohnya seperti Mesran itu ya. Itu sayanya tinggi dia ya. Itu memang bagus teman-teman ya. Seperti Mesran itu pelumasannya itu dia pelumasannya itu nempel ke seperti bearing gitu ya, nempel dia ya, jadi licin terus ya. Tapi selain itu juga di sisi agak kurang bagusnya karena nempel ini, jadi jalur oli ini istilahnya karena oli itu tadi kental ya, jalur oli ini alhasil dia lama-lama itu kan kesumbat. Nah, makanya kalau pemilik motor nggak rajin membersihkan jalur oli ini ke atas atau yang masuk ke sini, maka akan ada penyumbatan pada jalur oli ya. Yang kedua itu dari misalnya ini ya teman-teman ya, misalnya dari karet perumahan Prodo atau karet bantalan produk kopling ya teman-teman ya. Itu biasanya ini yang kebanyakan saya temui, karet perumahan Prodo itu saat atau misalnya sampean mengganti atau kamu semua mengganti ini karet perumahan Prodo, bertemu dengan karet perumahan Prodo yang jelek, dia akan biasanya tuh bukan mengendur ya. Jadi di perumahan Prodo seperti ini bukan mengendur,
tetapi karet perumahan Prudonya bakal hancur ya yang di dalam sini. Nah, setelah hancur, maka si karet itu menjadi bubuk-bubuk ya, yang masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini ya, masuk ke dalam baknya juga ya. Maka dari itu saat sampean misalnya servis ringan atau buka bak kopling belah kanan itu, usahakan dibersihkan di bagian sini ya teman-teman. Jangan ada kotoran yang masuk ke jalur pompa oli ya. Yang kedua, jalur pompa oli sendiri teman-teman ya. Seandainya piston ini kenapa gampang baret, sampean perhatikan ini jalur pompa olinya yang terutama berada di sini teman-teman. Biasanya gear pompa olinya ini udah kemakan ya. Ini biasanya kalau penyebab ini bisa kemakan atau bisa habis ini gigi-giginya ini disebabkan karena perputarannya itu berat teman-teman. Perputaran berat itu disebabkan oleh pompa oli ini yang terganjal atau yang tersumbat. Maka dari itu pompa oli dan gear pompa oli itu harus saling misalnya sampean periksa satu sana, ini juga harus diperiksa gitu ya. Jangan sampean cuman ganti gear pompa oli tapi sampean nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi harus sampean periksa gitu kan. Nah, ini kan padahal motor masih muda ya teman-teman ya. Revo ini tahun 2010 katanya ini ya. Tapi dia oversis sudah habis ya. Beda dia dengan Supra ya. Yaitu tadi teman-teman, karena jalur oli atau oli yang membasahi seher piston itu tadi dia nggak ada ya, kering. Jadinya di blok, di linernya itu pasti ada goresan-goresan itu yang panjang-panjang itu ya, membuat motor ini cepat ngebul. Nah, setelah ngebul otomatis pemilik motor itu males kan dia ganti oli kan. Akhirnya dikasihlah kadang-kadang dia pakai oli bekas ya. Istilahnya oli yang masih layak pakai, cuman bekas motor gitu ya, tapi yang layak pakai gitu ya. Akhirnya kan kita nggak tahu ya kalau oli bekas itu mengandung kotoran ya. Akhirnya menyumbat lah di sini ya. Selain ini juga yang tersumbat ini teman-teman setang seher ya. Setang sehernya ini, jadi di sini kan ada jalur olinya yang masuk ke dalam setang seher, dia juga ikut tersumbat ya. Jadi membuat setang seher ini cepat gojlak teman-teman. Jadi itulah teman-teman tips dari saya. Seandainya sampean punya motor bebek dan kebetulan lagi bongkar motor bebek atau ganti produk kopling atau produk ganda itu, baiknya sampean periksa jalur olinya dulu ya. Jalur olinya juga buka gitu ya, yang dari sini ke sini ya, dan yang ke dalam sana yang tembus ke pistonnya. Untuk Revo Absolute dan Jupiter Jet biasanya yang ada jalur oli di dalam sini ya teman-teman ya, agar tidak fatal seperti ini teman-teman. Ini kan istilahnya MPP ya teman-teman ya, mati pelan-pelan ini ya istilahnya ini ya. Ya seperti inilah. Nah, jadi seandainya sampean mekanik gitu kan ya, bagusnya sarankan kepada konsumen agar semua part itu diperiksa. Jadi ya mau nggak mau mengeluarkan biaya yang agak besar gitu ya. Seandainya ada part yang perlu diganti, sarankanlah kepada konsumen itu agar partnya diganti teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari saya ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.